Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah arang yang kita buat tadi ya. Nah, ini mau kita kutip dan kita pilih tingkat kematangannya, dan nanti yang apa namanya, yang mentah lah, nanti kita pisahkan. Dadah. Nah, inilah arang kita. Masih kemedul. Nanti kita pisahkan. Nah, ini kita bikin arang ini untuk eksperimen bikin minyak sayur ya. Ini bahan untuk pemucatan. Nanti minyak sayur itu kita panaskan dengan suhu panas 100 sampai 120-an lah ya. Nah, setelah itu kalau udah titik panasnya udah cukup, nanti kita campurkan arangnya. Panas. Ini arang kita. Nanti kita haluskan ya. Kita haluskan dulu. Setelah kita haluskan, nanti kita panaskan lagi. Nah, jadi posisi sama-sama panas. Nanti kita campur, kita aduk sampai rata. Nah, itulah cara untuk pemucatan ya. Nah, kemarin kita sudah pakai arang cangkang kelapa sawit, cuma kurang efektif untuk penurunan kadarnya, juga kurang efektif untuk pemucatannya, dia agak lama. Nah, sekarang kita pakai arang batok kelapa. Nah, mudah-mudahan sukses ya. Ya, doakanlah intinya. Kita pakai bahan alami dulu lah ya. Kalau emang kita bisa pakai bahan alami, kenapa enggak kan? Nah, kalau pakai bahan kimia itu berbahaya. Jadi kita pakai bahan alami untuk pemucatan. Nah, ini yang masih kita cari ini untuk penghilang getah ya, karena minyak CPO ini identik di getah. Jadi itu nanti kita hilangkan. Siapa tahu juga kita pakai arang cangkang, arang batok ini getahnya bisa hilang. Nah, jadi kita nggak perlu bahan banyak ya. Jadi dari CPO tadi, dari buah segar, kita olah menjadi CPO. Setelah jadi CPO kita kutip. Nah, kita proses ke minyak goreng ya. Intinya doa teman-teman ya, semoga menjadi inspirasi buat saya untuk mencari penjernih, penghilang kadar lemak bebas, penghilang bukan penghilang ya, untuk mengurangi kadar lemak bebas dan untuk menghilangkan getahnya, karena sangat perlu getahnya itu harus hilang. Karena kalau getahnya nggak hilang, nanti waktu dipanas itu baunya agak menyengat. Kalau baunya agak menyengat, berarti getahnya itu masih banyak. Nah, itu biasanya di tenggorokan itu masih agak gimana itu, agak seret lah tenggorokan. Nah,
sepet, kalau bahasa Jawanya itu agak sepet kalau untuk masak. Jadi kalau teman-teman ada penemuan untuk menghilangkan getah, silahkan tambahi di kolom komentar ya. Nah, kita saling sama-sama belajar. Ini kita pakai yang alami dulu ya, jangan yang berbau kimia. Ini kita aktifasi, kita lembutkan selembut mungkin, karena semakin lembut dia semakin bagus untuk penyerapan ALB dan pemucatan warnanya. Nah, dia kalau kayak gini langsung campurkan itu sedikit fungsinya, kurang lebar lah intinya fungsinya. Cuma kalau kita lembutkan itu sangat efektif. Nanti kita ayak ya, selembut mungkin kita pecahkannya. Ya, Ini kita proses penghancuran arang ya. Nah, ini kita buat, jadi kita lanjutkan selembut mungkin. Nanti kita saring, apa kita ayak lah nantinya. Nanti yang lembut itu ya yang kita pakai, harus lembut ya, nggak boleh dia kalau masih besar-besar ya, penyerapan dia kurang untuk penyerapannya. Tapi semakin lembut kayak tepung itulah kalau bisa, itu semakin bagus untuk penyerapan warnanya. Nah, penyerapan warna, penyerapan ALB, untuk penyerapan getah juga dia bagus. Oke, nah ini nanti kita saring ya. Nah, ini jadinya agak kasar ya, seharusnya lembut ini, harusnya kita nggak ada sih saringannya. Jadi yang lolos dari sini ya sudah, itu yang kita butuhkan ya. Nah, setelah ini kita mencampurkan, nanti ini kita panasi dulu dan CPU nya kita panasi juga. Oke, saksikan terus. Kita coba 2 kilo ya. Dek, cekli Mas. Cepet ceklon lagi lho. apa nih? Sedikit tanan. Tahan tenan. Iya. Wes. Teri. Hampir terguling Mas Bro. Nah, ini CPU kita. Ini kita panaskan. Oke, kita masukkan. Dan arangnya kita panasi juga. Kita sangrai ya, yang penting panas. Gimana caranya? Pokoknya dibuat panas. Ini kalau udah panas kita angkat. Ini CPU nya kita aduk-aduk ya sampai panasnya merata. Tuh CPU kita, warnanya merah apa ini, merah jingga ya. Kalau di rumah jangan pakai alat masak ya, nanti dimarahi orang rumah nanti. Dan juga kita aduk-aduk sampai panas.
Aduk sampai panas. Oke, ini katanya udah mulai panas ya. Udah panas, nanti kita masukkan. Dan untuk CPU nya ya, ini masih ada suara gemrengseng, berarti ini kadar minyaknya masih ada. Kita tunggu dulu sampai dia panas. Ini panasnya di bawah 150 ya. Kita aduk-aduk terus sampai rata. Demi eksperimen korban ini ya, jangan sampai ketahuan mamak bapak ya. Kalau ketahuan kena marah ini. Ini wadah masaknya untuk kita upek-upek ini. Ini kalau ada mangkok yang bening itu enak, ini mangkok kaca. Jadi pengendapannya berapa hari nanti kelihatan dia. Jadi kita nggak ada mangkok kaca ya, dengan arah seadanya aja dulu ya. Oke, ini udah panas. Nah, dan minyaknya juga udah panas ya. Kira-kira aja lah panasnya, kita nggak ada termometer apa tes untuk ukur panas. Setelah itu kita campur. Untuk 2 kilo ini kita pakai berapa tadi ya, seperempatan kayaknya dari arangnya. Nah ya, udah campur, kita aduk-aduk lagi. Aduk sampai merata. Nah, inilah prosesnya. Prosesnya emang gila nih. Cuma nanti kalau udah jadi bening, wah, orang juga ngiler. Kalau kayak gini nih kayaknya, waduh, jorok ya. Bikin minyak goreng kok pakai arang. Ya jorok, namanya proses. Ulat aja sebelum jadi kupu-kupu aja, aduh gila nih. Ini ya menakutkan, tapi udah jadi kupu-kupu orang pada senang. Ya itulah proses ya. Ini kita pakai proses alami, jadi aman. Kalau ini nanti berhasil, intinya kita bisa bikin minyak goreng secara alami. Kalau dari CPU itu cuma kita angkat-angkatkan aja, kita panas-panaskan langsung kita untuk goreng, itu bahaya itu. Karena kadar lemak bebasnya masih tinggi. Terus kadar getahnya juga masih tinggi. Itu nanti kalau untuk konsumsi berakibat fatal. Jangka panjangnya ke kanker. Cuma kalau udah kita treatment, udah kita beningkan apa-apa, intinya itu udah aman untuk konsumsi. Oke, udah cukup. Setelah ini kita angkat ya. Ini diaduk terus sampai merata. Setelah itu kita angkat, kita endapkan. Nah, nanti kalau udah agak dingin, nanti kita saring ya. Nah, ini udah kita angkat ya. Warnanya kayak kopi. Tuh, kayak kopi warnanya ya. Nah, nanti kita endapkan. Nah, minimal pengendapannya itu kalau kemarin sih satu harinya cuma berapa persen turun. Nah, kalau ini kita nggak tahu berapa. Nah, setelah ini kita penghilangan getah ya. Nanti kalau warnanya udah pucat, udah kayak minyak goreng, baru kita penghilangan getah. Sebenarnya sih sebelum pemucatan itu penghilangan getah dulu sebenarnya. Penghilangan getah, ALB. Cuma berhubung kita apa namanya bahannya ini nih terbatas, kita masih cari-cari. Jadi kita potong aja langsung ke pemucatan. Nih ya, warnanya kayak kopi ya.
Coba nanti kita tunggu sehari gimana prosesnya. Ini tanpa kita rekayasa loh. Nanti bisa kawan-kawan mencoba. Kalau emang kayak saya bohong ya, silahkan mencoba di rumah. Oh itu kok kotor. Nah nanti buktikan aja. Kalau udah kita endapkan, udah dingin, nah kita endapkan selama sehari, baru dilihat. Itu yang di atas itu nanti warnanya udah lain. Itu nanti coba dipanasin lagi, digoreng yang warnanya udah pucat. Nah itu asapnya ini kan ada asap. Nah itu masih berasap enggak nantinya? Kalau enggak ya berarti udah bisa untuk konsumsi. Oke. Nah untuk pembuatan minyak gorengnya juga pilihlah bahan baku yang segar ya. Bahan baku yang segar, jangan brondolan restan ya, intinya yang segar kalau mau untuk eksperimen buat minyak goreng. Nah setelah itu dibuat CPO, CPO nanti udah kita saring. Nah, kita campurkan arang batok kelapanya. Kita kemarin pakai arang cangkang, cuma kurang efektif. Oke, kita tunggu.